Tamparan itu membuat wanita itu tertegun, dan dia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Berani sekali kau sampai berani memukulku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagelan. Wanita itu menjerit, namun sayang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tekanan Chen Ping. Kau masih ingin mencabik-cabikku. Kau percaya aku akan menelanjangimu sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menepukkan telapak tangannya pelan, menghancurkan baju besi putih wanita itu hingga berkeping-keping. Wanita itu saat ini mengenakan gaun ketat, yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah dengan cara yang sangat merangsang. Medannya tidak rata dan jurangnya sulit diratakan. Ketika Homazi melihat ini, air liurnya mengalir keluar seperti air terjun. Wajah wanita itu penuh amarah dan memerah. Akhirnya, wanita itu mulai menangis. Biarkan adikku pergi, biarkan adikku pergi. Melihat ini, Guru Huo berteriak. Chen Ping mengabaikan Guru Huo dan menatap wanita itu dan berkata, "Patuhlah dan aku tidak akan menyakitimu. Sekarang, kamu harus menjawab apapun yang aku tanyakan, atau aku akan menelanjangimu. Kalau begitu, biarkan orang tua ini menunggangimu dan menyiksamu." Wanita itu melirik Homazi yang meneteskan air liur, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. "Siapa namamu?" Chen Ping bertanya. Wanita itu melotot ke arah Chen Ping dan tidak menjawab. "Huo Jingjing, nama adikku adalah Huo Jingjing." Pada saat ini, Guru Huo buru-buru berkata. Huo Jingjing melotot ke arah kakaknya, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. "Adik laki-lakiku terlalu pengecut dan tidak memiliki jiwa dewa sama sekali. Apa yang kalian, para pangeran ke-8, lakukan di benua Changsuan? Apakah kalian di sini untuk menjarah sumber daya dan menangkap budak?" Chen Ping bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing masih tidak berkata apa-apa, namun Tuan Huo berkata, Aku tahu. Kota harimau terbang sekarang sudah diduduki, dan ayah harus mencari tempat baru. Benua Changsuan ini adalah pilihan terbaik. Benua Changsuan cukup besar, dan jumlah penduduknya juga cukup banyak. Yang terpenting adalah benua Changsuan tidak memiliki kekuatan apapun, dan orang yang mengendalikannya hanya berada di level ketiga dari alam abadi longgar, yang benar-benar sampah. Selain itu, tidak ada kekuatan yang mendukung benua Changsuan. Tidak ada master dari benua Changsuan di surga kedua dan surga ketiga. Jadi benua Changsuan adalah yang paling mudah diganggu. Setelah Guru Huo selesai berbicara, puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan benar-benar merasa sedikit malu saat ini. Meski kata-katanya kasar dan membuat mereka sangat marah, pada akhirnya itulah faktanya. Benua Changsuan cukup besar dan memiliki cukup banyak pembudidaya, tetapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Sekalipun dia menguasai seluruh benua Changsuan, dia hanya memiliki kekuatan alam abadi yang tersebar tingkat 3. Bagaimana dia bisa melawan musuh asing? Izinkan saya bertanya, di mana ayahmu Huo Zhao? Chen Ping bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing mendengus dingin. Kali ini, Guru Huo tidak punya cara untuk menjawab, karena dia juga tidak tahu. Dia dibawa ke sini dari Rhino City oleh Chen Ping,
jadi dia pasti tidak tahu di mana ayahnya berada. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menelanjangimu. Saat Chen Ping mengatakan ini, dia hendak menelanjangi Huo Jingjing. Mo Qingyun di samping tidak tahan lagi menontonnya. Lagi pula, dia juga seorang gadis. Sekalipun itu adalah kekuatan musuh, terlalu tidak manusiawi untuk memperlakukan seorang gadis dengan cara seperti ini. Namun, sebelum Mo Qingyun sempat membuka mulutnya, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Para pendeta yang kekuatannya lebih rendah itu semuanya tergeletak di tanah tanpa pertahanan, bahkan ada yang muntah darah dan mati. Huo Zhao terlihat datang dengan kekuatan besar bersama ratusan orang dari 8 istana. Chen Ping, kamu sangat berani, tolong biarkan putriku pergi. Dan kau berjanji akan membebaskan anakku. Mengapa kau mengingkari janjimu? Huo Zhao meraung ke arah Chen Ping dengan wajah ganas. Chen Ping menatap Huo Zhao yang sedang marah, namun tersenyum tipis dan berkata, tarik kembali tekananmu, atau aku akan menyerang putrimu. Melihat penampilan putrimu, dia seharusnya masih perawan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa menahan seranganku. Sambil berkata demikian, Chen Ping memeluk Huo Jingjing dan mulai menyentuh seluruh tubuhnya. Berhenti. Huo Zhao sangat marah. Namun dia tetap patuh menarik tekanannya, dan semua kultivator dari benua Changsuan pun bernapas lega. Kalau tidak, mereka akan tertimpa tekanan sampai mati oleh Huo Zhao. Chen Ping, kamu telah melakukan hal yang memalukan di depan banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu? Huo Zhao menahan amarah di hatinya dan bertanya pada Chen Ping. Saya tidak perlu malu. Saya tidak mencuri atau merampok. Saya tidak seperti Anda, yang suka menindas yang lemah, merampas sumber daya, dan menduduki wilayah orang lain. Bukankah kalian semua sangat sombong di kuil? Bagaimana kalian bisa begitu bangga dengan sumber daya di tempat seperti benua Changsuan? Chen Ping menanyal Huo Zhao. Ini bukan urusanmu. Jika kau membebaskan putra dan putriku sekarang, aku tidak akan melanjutkan kebencianmu terhadap kuil. Kata Huo Zhao. Setelah mendengar ini, Chen Ping tertawa dan berkata, jangan menyombongkan diri. Kamu hanya penguasa istana ke-8. Bisakah kamu menjadi penguasa kuil? Jika saatnya tiba, aku akan memecatmu, penguasa istana ke-8. Kau bukan siapa-siapa, dan kau hanya seorang rik yang sombong. Kamu, wajah Huo Zhao penuh amarah dan dia dicekik oleh Chen Ping. Huo Zhao juga tahu bahwa dia, sebagai penguasa istana ke-8, tidak memiliki banyak kekuasaan. Bahkan di kuil, dialah yang terakhir. Terutama setelah dia dipanggil kembali ke alam surga oleh keturunan keluarga Huo dan kembali dalam keadaan terluka, dia diejek oleh semua orang di kuil. Berbagai sumber daya yang dikeluarkan kuil juga mulai dikurangi ke 8 istana. Huo Zhao tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa 8 istana ke surga pertama, menduduki kota Feihu, dan menggunakan kota Feihu untuk menjarah sumber dayanya. Selama waktu ini, Huo Zhao mulai beristirahat dan memulihkan diri dan perlahan pulih. Siapa yang mengira pada akhirnya akan jadi seperti ini? Huo Zhao merasa getir, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayah,
Jangan khawatirkan kami. Bunuh saja orang-orang ini. Aku bisa mati. Aku bahkan bisa meledakkan diriku sendiri. Huo Jingjing berkata pada Huo Zhao. Dan Guru Huo berkata dengan wajah penuh kengerian, "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku tidak ingin mati." Huo Zhao, bagaimana kalau kau bawa orang-orangmu keluar dari benua Changsuan dan aku lepaskan putra dan putrimu? Chen Ping menegosiasikan persyaratan dengan Huo Zhao. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengabaikan saudara-saudara di istana ke-8 demi anakku sendiri. Kamu bisa membunuh mereka berdua, tetapi kamu harus ingat bahwa aku akan mengubur semua orang di benua Changsuan bersamaku. Huo Zhao berkata dengan wajah muram. Mendengar ini, banyak kultivator di benua Changsuan menjadi panik. Chen Ping juga mengerutkan kening. Dia bisa menghindari kejaran 8 istana, tapi ada begitu banyak orang di benua Changsuan sehingga Chen Ping tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Wajah Mo Qingyun juga penuh dengan kegugupan saat ini. Dia berjanji pada sahabatnya Lan Lianhua, tetapi jika pada akhirnya istana ke-8 langsung membantai benua Changsuan, Mo Qingyun sendiri akan merasa itu tidak dapat diterima. Mo Qingyun memandang Chen Ping dan saat ini hanya bisa menaruh semua harapannya pada Chen Ping. Lihat bagaimana Chen Ping bernegosiasi dengan Huo Zhao. Huo Zhao, berhentilah menyombongkan diri. Kau adalah lawanku yang kalah. Aku bisa mengalahkanmu di alam surga, dan aku juga bisa mengalahkanmu di sini. Apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu kalah, segera pimpin orang-orangmu untuk mundur dari benua Changsuan. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskan putra dan putrimu dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan benua Changsuan. Chen Ping menggunakan provokasi terhadap Huo Zhao. Rekan Taos Chen, jangan impulsif. Kamu baru berada di level pertama alam abadi longgar, sementara Huo Zhao tampaknya telah mencapai level kelima alam abadi longgar. Jika kamu melawannya, bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Mo Qingyun membujuk Chen Ping. Chen Ping, aku mendukungmu, kamu bisa melakukannya. Hu Mazi mendukung Chen Ping. Dan para kultivator dari benua Changsuan semua menatap Chen Ping dengan tak percaya. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi seorang abadi kelas 1 di alam abadi tersebar untuk bertarung melawan seorang abadi kelas 5. Mengatakan itu seperti telur yang menabrak batu adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Meskipun kekuatan Chen Ping yang baru saja ditunjukkan sangat kuat, kesenjangan antara kedua alam itu terlalu besar. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan keahlianku, kau tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Huo Zhao melangkah maju, tekanan yang mengerikan pun menyelimuti dirinya. Chen Ping tersenyum dingin dan dengan lambaian tangannya, dia mematahkan tekanan yang mengerikan itu. Chen Ping meminta Mo Qingyun untuk mengawasi Huo Jingjing dan tidak membiarkannya melarikan diri. Alasan mengapa Chen Ping tidak berani membiarkan Hu Mazi menjaga Huo Jingjing adalah karena dia takut Hu Mazi akan kehilangan kendali dan menyiarkan situasi tersebut secara langsung di depan puluhan ribu orang, yang akan menimbulkan masalah. Dengan emosi Huo Jingjing, dia mungkin akan meledak saat itu juga.
Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, melompat ke udara dan menghadapi Huo Zhao dari kejauhan. Lakukan gerakanmu. Chen Ping melambalkan tangan ke arah Huo Zhao. Tunggu sebentar. Huo Zhao melambaikan tangannya dan berkata, Chen Ping, mari kita bertarung dengan adil. Kamu tidak boleh membiarkan seseorang menguasaimu. Jika kamu melakukan itu sama sekali bukan kekuatanmu sendiri. Tidak masalah. Chen Ping mengangguk. Dia tahu bahwa Huo Zhao takut dengan pukulan Raja Iblis Awan Merah, tetapi bahkan tanpa memiliki Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping memiliki keyakinan untuk mengalahkan Huo Zhao. Chen Ping masih memiliki banyak senjata ajaib, kilin api, dan faktor yang tidak diketahui dari binatang kecil penelan langit, jadi Chen Ping tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah. Ayo, kata Huo Zhao, dan langsung menyerang Chen Ping. Ledakan, guntur yang keras tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Sosok Huo Zhao meninggalkan bayangan sisa di kehampaan dan langsung muncul ratusan kaki di atas kepala Chen Ping. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi spiritual di sekelilingnya bergulung dan melonjak seperti magma yang mendidih. Awan dalam radius 100 mil hancur oleh momentum yang mengerikan in. Telapak tangan Dewa Tianyang. Sambil berteriak keras, Huo Zhao tiba-tiba menekan ke bawah dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit dan matahari mengembun dari udara tipis. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas dan masing-masing garis mengandung kekuatan penghancur. Sebelum pohon palem raksasa itu jatuh, tanah di bawahnya sudah mulai runtuh, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk karena tekanan yang mengerikan. Rekan Taois Chen, berhati-hatilah. Mo Qingyun menjerit kaget, merigepalkan tangannya, dan kukunya menancap dalam di telapak tangannya. Jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini. Sekalipun dia berada di puncak level ketiga Lus Immortal, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Para pembudidaya benua Changsuan tampak pucat, dan banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih berkata dengan suara gemetar, kekuatan telapak tangan ini kemungkinan akan meratakan area dalam radius 1000 mil. Tepat ketika semua orang mengira Chen Ping ditakdirkan mati, sosok tinggi itu tiba-tiba bergerak. Merusak, Chen Ping berteriak, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan. Badan pedang itu bergetar, menimbulkan suara dengungan seperti auman naga. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengacungkannya ke atas untuk menghadapi telapak tangan raksasa yang menekannya. Cahaya pedang berwarna merah darah melesat ke angkasa, menggambar lengkungan sempurna di udara, bagaikan bulan darah yang terbit di angkasa. Ledakan, sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Cahaya pedang merah darah dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar dalam bentuk lingkaran, menghancurkan semua rumah dalam radius beberapa mil menjadi dua. Setelah asap dan debu menghilang, mata semua orang terbelalak telapak tangan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu ternyata terbelah dual. Apa?
Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan otot-otot wajahnya berkedut tidak wajar. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin kau, seorang dewa abadi kelas 1, bisa mematahkan telapak tanganku?